sama Kak. Ada malam. Aku mau tanya Bang Juma. Silakan. Kira-kira Sang Pencipta langit dan bumi di Al-Quran Abang sama nggak dengan Sang Pencipta langit dan bumi di Bible kami? Kalau yang di kitabnya Yahudi sama. Yang ku tanya Bible kami Bang Juma. Kalau yang ada di Bible Anda itu dewa, Theos, nggak sama. Oke Bang ya. Berarti Sang Pencipta langit dan bumi di Alkitab kami dengan Sang Pencipta langit di Al-Quran Abang tidak sama ya? Kalau yang ada di dalam kitabnya Yahudi sama. Di Bible kami Bang. Kalau Bible Anda kan cuma perjanjian baru. Theos, dewa. Nggak samanya. Sama lah ya Bang ya. Di Bible kami Bang, Bible itu dua itu Bang, perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu kan kitabnya Yahudi yang satu itu, yang perjanjian lama itu kitabnya Yahudi, bukan kitab Anda itu. Perjanjian baru? Perjanjian baru kitabnya orang Barat, bukan kitabnya orang Yahudi. Murid Tuhan Yesus bukan Yahudi Bang. Orang Yahudi muridnya Yesus. Itulah perjanjian baru Bang. Bukan, Anda salah. Tuhan Yesus ada. Bukan murid Yesus yang menulis perjanjian baru milik Kristen. Siapa bilang murid Yesus yang menulis? Itu siapa Bang? Orang-orang yang tidak dikenal. Oh, oke Bang ya. Saya ikuti akan logika Bang ya. Ya memang fakta itu Bang, fakta. Itu fakta. Kira-kira Bang, isi Al-Quran Abang dan isi Alkitab Bible kami berasal dari sumber yang sama? Enggak. Beda. Enggak benar. Enggak. Kalau kitab Anda perjanjian lama berasal dari rabi-rabi Yahudi pada abad ketiga sebelum Masehi. Perjanjian baru dari wartawan-wartawan yang tidak dikenali oleh Yesus. Intinya Bible kami bukan berasal dari Allah ya Bang ya. Tidak. Bukan firman Tuhan kitab Anda itu, bukan firman Allah. Iyalah intinya Bible kami bukan berasal dari Allah ya Bang ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Bang jawabannya. Iya. Abang percaya nggak di Bible kami ada nubuat untuk Nabi Muhammad? Di kitab saudara saya tidak percaya. Yang saya percaya kitabnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Bible kami Bang. Enggak, saya enggak percaya. Itu hanya tulisan-tulisan yang dituliskan kemudian oleh orang yang tidak dikenal. Kalaupun ada yang merujuk kepada Nabi Muhammad, itu hanya kebetulan aja. Yang tinggal abang percaya itu ya? Enggak, saya enggak percaya. Saya percaya kepada Al-Quran saya, dan saya percaya kepada kitab para nabi, bukan kepada kitab Lukas, Markus, Matius, Paulus, in the gang. Ya. Tapi kenapa ada pengikut Nabi Muhammad, khususnya Muslim, yang menjadikan Alkitab kami sebagai tempat untuk mengemis-ngemis nubuat untuk Nabi Muhammad Bang? Mengemis-ngemis? Iya. Nabi Muhammad sudah nabi, nggak butuh lagi nubuat. Ada Bang, umat Islam yang menjadikan Alkitab kami yang sumbernya tidak sama dengan Al-Quranmu jadi tempat untuk Nabi Muhammad Bang. Mungkin karena catatan-catatan di Bible saudara itu tidak merujuk kepada selain Nabi Muhammad SAW. Mungkin. Contoh, ada Bang. Lukas, Kisah Para Rasul 3, nomor 22 sampai 23. Itu tak ada yang cocok kecuali nabiku, Nabi Muhammad SAW. Aku tanya, kenapa ada umat Islam yang menjadikan Alkitab kami itu yang sumbernya tidak dari Allah SWT Abang jadi tempat untuk mengemis-ngemis nubuat untuk Nabi Muhammad Abang? Itu yang aku tanya. Kenapa ada? Sudah kujawab. Kebetulan ceritanya itu merujuk kepada Nabi Muhammad dan tidak merujuk kepada siapapun. Oh, begitu ya Bang ya. Contoh Kisah Para Rasul 3 yang kutunjukkan tadi. Ada nggak yang bisa duduk di situ selain Nabi Muhammad? Nggak ada. Cuman beliau bisa duduk di situ. Kalau isi Alkitab kami ini nggak berasal dari Allah SWT Abang, berarti Nabi Isa yang di Al-Quranmu nggak sama dengan yang Yesus Kristus yang di Alkitab kami? Nggak sama. Nabi Isa diselamatkan, yang menggantikan konon ceritanya bernama Yesus. Menurut kalian? Nabi Isa yang di Al-Quran Abang lahir di mana Bang? Dia lahirnya pasti di tengah-tengah kaumnya, Bani Israel. Di mana? Kota mana itu Bang? Disebut kemudian di Israel, pastinya Palestina, Yerusalem. Di mana? Kotanya di mana? Ada nggak apanya? Al-Quran tidak menceritakan karena Al-Quran bukan buku biografi, bukan hasil penyelidikan. Tidak seperti kitab saudara wartawan melakukan penyelidikan. Gimana?
nggak bisa dibuktikan lah bang ya. Maksudnya nggak bisa dibuktikan gimana? Secara arkeologis. Bisa. Nabi Gimana, Isa Bang? Nabi Isa diceritakan lahir di bawah pohon kurma. Di daerah mana itu bang? Nah, saya bacakan dalilnya ya. Itu makanya Kota saya mana katakan itu bang? Kota mana? Papua Nugini. Daerah mana? Bacakan dulu dalilnya. Berarti fiksi lah bang ya, nggak bisa dibuktikan secara arkeologis Yang bang ya. fiksi itu yang mengatakan lahir di kandang binatang, tapi kandangnya hari ini nggak ada. Ya, ada itu bang, jadi gereja itu sekarang bang. Ada, kandangnya ada. Iya. Ada. Oh, Iya. gampang kalau ngomong kayak gitu. Ada pohon kurmanya. Sekarang udah jadi sekolah. Di mana? Di mana bang? Di kota mana Ya sama bang? pertanyaan saya. Mana? Ya pergi lah bang ke Yerusalem. Ya sama Jadi pertanyaan saya. Jawaban saya juga sama. Kemana kami pergi bang? Untuk Ya, ke Yerusalem nih. Nih, ku kasih jawaban. Mana? Ku kasih jawaban. Oke? Hakim-Hakim 1:16. Keturunan Kenapa? Hobab. Tambah dulu. Kenapa cari jawabannya dari Alkitab kami? Sabar dulu. Kenapa kau? Sabar Bang, dulu. Sabar. Ini kitabnya Kenapa orang kamu Yahudi. cari Bukan kitab Anda. jawabannya? Hei. Bukan kitab Anda ini. Ini kitabnya Yahudi. Kitab Hakim-Hakim. Bukan kitabnya Kristen Kami ini. bang, nggak ada itu di Bible kami. Hakim-Hakim 1 nomor 16. Keturunan Hobab Itu nggak ipar ada di Bible Musa kami, orang Bang. Keni itu. Diam dulu bang. Maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma ke Itu padang nggak gurun tertulis di Bible Yehuda kami, di Bang. tanah Negeb. Sekarang tolong tunjukkan di kitab Hakim-Hakim, ya, Bani Yehuda menuju kepada kandang domba. Silakan. Malah yang disebut di sini adalah Itu nggak ada tertulis di Bible kami bang, bukan di Bible kami itu Hakim-Hakim itu bang. ada di sini di Hakim-Hakim kitabnya Yahudi ada. Ulangan Kenapa mencari 34. pembenaran dari situ? Padahal sumbernya tidak sama dengan Al-Quran. Ini kita berbicara mengenai pohon kurma. Kitabnya Yahudi membenarkan. Kandang binatang ada enggak? Kandang domba ada enggak di kitabnya Yahudi? Saudara, di kitabnya Yahudi ada enggak kandang domba tempat lahirnya Yesus? Jadi Nggak perjanjian ada. lama belum nggak ada lah, orang belum lahir di situ. Nah, tapi di sini ada menjelaskan Cerdas tentang katanya kau. di mana tempat Nabi Isa lahir itu disebut sebagai kota kurma, bukan disebut sebagai kota kambing. Daerah mana? Daerah mana? Apa Ini sudah ada- disebutkan. Apa yang bisa kita pakai Dan untuk memberitakan bahwa berfirmanlah dia Tuhan itu ada? kepadanya, inilah Secara negeri yang arkeologis kujanjikan gitu dengan loh. sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu lah kemudian kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak menyeberang ke sana. Ini adalah kota negeri yang dijanjikan kemudian Tuhan kepada keturunan Ibrahim, Aku nanya Ishak Nabi dan Isa Yakub. yang di Al-Quran lahir di mana? Kok jawabannya dari Bibil? Enggak waras Di kau. Bibil kan sudah kubilang samamu tadi. Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran mengatakan Nabi Isa lahir dekat pohon kurma. Iya, daerah mana? Kenapa kau tanya? Daerah mana? Baca Nehemia 8:16 dan di bawah Kenapa kau semua mencari kota jawabannya mereka dari dan Alkitab di kami? Yerusalem. Sementara Dengar Alkitab dulu. kami sumbernya nggak sama dengan Al-Quran. Dengarkan dulu, saudara. Anda bertanya, Anda harus mendengar. Kenapa Dan mencari jawabannya dari Alkitab kami? Kan sumbernya nggak sama dengan Allah dari Al-Quran. Nanti juga saya akan minta di kitabmu Yesus lahir di kandang binatang itu di mana, Kucluk? Di Bethlehem. Bethlehem. Mana di Bethlehem di kitabnya orang Yahudi disebut sebagai kota kandang kambing? Mana? Kandang domba tolol. bukan Mana kandang kambing. mana disebut di dalam kitabnya orang Yahudi? Tentukan ketololanmu di hadapan. Mana tunjukkan kepada saya kalau Bethlehem Ya, oke lah, Bang, disebut ya. sebagai kota kandang domba mana? Gila bang ya, salam beda Tuhan pencipta langit dan bumi lah bang ya. Ya memang Tuhanmu diciptakan kok. Bang Rega, Tuhanmu diciptakan kok mau sama-samakan sorry. dengan Tuhan kami, mana bisa? Sorry Bang Rega, jangan mainkan gitulah, jangan main tol begitu, nggak usah. Jadi Nah ini aku kebacakan maukan- ya, kebacakan nih teman-teman yang lain tuh belajar. Nehemia 8 nomor 16 bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun,
guna membuat pondok-pondok sebagaimana yang tertulis. Nah, ke Yerusalem itu disebut apa? Di sana disuruh kemudian untuk mengambil daun dari pohon kurma di Yerusalem. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Yesus lahir di kandang binatang, mana nubuatnya? Mana cerita-cerita Yerusalem itu penuh dengan kandang domba mana? Selayaknya saya menunjukkan 2 Tawarik 28 nomor 15. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawan itu, semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, minuman. Mereka diurapi dengan minyak. Dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, ke kota pohon kurma. Ya, oke, Bang Juma, terima kasih. Saya respect banget sama Bang Juma nih ya. Saya udah cukup lama mengikuti gitu ngelihat Bang Juma. Terima kasih Bang. Maafkan kalau saya agak ngegas. Orang yang susah mendengar. Silakan. Iya, makanya nih teman-teman Kristen nih, aduh, kalau debat tuh jangan kata-kata yang begitu. Kita lebih mengedepankan argumen, sopan ini kayak lah. Jadi gini Bang Juma, saya tuh salut bener. Kalau di umat kami tuh udah setingkat apa ya Bang Juma nih, kayak di atas pendeta kali ya, penasehat pendeta kayaknya. Masya Allah. Soalnya iya di Bible itu wow. Ini Bang Juma, saya boleh nanya ke Al-Quran Bang Juma ya? Silakan. Kayak yang di Ali Imran ayat 59 yang sering didiskusikan itu Bang Juma ya, yang sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka terjadi. Nah, di sini Bang Juma, Allah tuh menginformasikan bahwa Isa itu penciptaannya sama seperti Adam ya, diciptakan dari tanah, kemudian Allah berfirman jadilah, maka jadi. Nah, pertanyaan saya, kalau Isa kan berproses nih Bang Juma ya, walaupun di Kun juga berproses melalui pengandungan Maria ya, pada umumnya 9 bulan gitu ya. Nah, kalau Adam ini proses penciptaannya tuh apakah gimana Bang Juma? Apakah ada proses atau kun jadi kemudian langsung jadi begitu? Terus di sisi lain Adam ini manusia pertama gitu. Gimana tuh pandangan Bang Juma gitu? Terima kasih. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turab. Jadi kedua-duanya ini kemudian dicipta dari tanah. Itu yang dimaksud. Pesan yang disampaikan oleh Al-Quran, Adam diciptakan, Isa diciptakan. Itu yang ingin dipatahkan kemudian. Bahwa Isa itu adalah Tuhan. Yang namanya kemudian dipalsukan menjadi Yesus. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti Adam. Allah menciptakannya dari tanah. Kemudian Allah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi Adam, ketika Allah menciptakan, Adam kemudian melalui proses pengumpulan, kemudian tanah, diambil tanah dari bumi, lalu kemudian dikatakan kun, jadi manusia. Jadi dicipta dari tanah. Isa pun dicipta dari tanah, dari saripati makanan yang dimakan oleh ibunya. Kemudian Isa alaihissalam menjadi manusia yang dicipta. Lahir dia sebagai ciptaan, besar dia sebagai ciptaan, manusia dia sebagai ciptaan. Ini yang dimaksud, untuk mematahkan kemudian argumentasi orang-orang zalim yang mengatakan Tuhan nuzul menjadi manusia, padahal manusia ini adalah ciptaan.
Orang-orang Yahudi menyebutnya Yesua. Orang Aram menyebutnya Iso. Orang Barat menyebutnya Yesus. Orang Indonesia menyebutnya Yesus. Kami umat Islam menyebutnya Isa. Ya, jadi ciptaan. Beliau diciptakan. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dicipta oleh Dia. Dia siapa? Firman. Firman ini apa? Kalam. Kalam ini apa? Sifat. Sifat apa? Sifat berkata-kata yang melekat pada diri Allah. Kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah, semuanya jadi. Baca Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi instruksi, semuanya tercipta. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran surah Yasin. Oh, berarti kalau Nabi Adam tuh tidak melalui proses Bang Juma, apa dibuat dari tanah kayak seperti bikin orang-orangan terus kemudian dikatakan kun, jadi begitu Bang Juma ya, tidak seperti Isa. Sama seperti Isa. Isa di dalam rahim. Kalau Isa Adam kan, itu tidak di dalam rahim, tapi memiliki proses. Nah iya, maksud saya itu Bang Juma, yang saya pertanyakan itu apakah seperti Isa, kan di sini perumpamaan Isa itu seperti Adam. Dia diciptakan dari tanah. Kalau Isa kan dia berproses tuh melalui Bunda Maria mengandung pada umumnya 9 bulan. Nah kemudian kalau Adam ini apakah berproses ataukah langsung dibentuk dari tanah begitu atau gimana tuh Bang Juma? Ya, prosesnya itu bahannya diambil dari bumi, tanah. Jadi dua-duanya tercipta dari tanah. Allah menciptakan Adam alaihissalam dari tanah. Nabi Isa diciptakan pun dari tanah. Pasti ada proses, karena namanya ciptaan. Proses berfirman, dan proses berkehendak, dan proses terciptanya sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Makanya Allah mengatakan itu dalam Al-Quran. Aku hendak menciptakan pemimpin di bumi. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kejadian 1 nomor 26. Silakan Bang. Baik Bang Juma, terima kasih jawabannya. Iya. Dan ada pertanyaan lagi nih Bang Juma terkait tentang iman Muslim ya, yang di rukun iman yang ke-6 kalau nggak salah, sama apa itu ya, takdir apa ya, takdir ya, kadar gitu ya. Iya. Nah itu katanya itu kan sudah tercatat di Lauh Mahfuz ya. Itu apa di surat Al-An'am ya, ayat 59. Saya bacakan dulu ya Bang Juma ya. Silakan. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan di lautan dan tiada sehelai pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata dalam kurung Lauh Mahfuz. Ya Bang Juna ya? Ya, betul. Oke, pertanyaan saya, berarti manusia ini sudah dirancang sedemikian rupa, seibaratkan gini Bang Juma ya, seperti apa, kayak berbuat film gitu, sutradara gitu Bang Juma ya, sudah dirancang sedahulunya, kita nanti bagaimana Bang Juma ya? Apa kita dikasih free will, kehendak bebas, atau kita gimana gitu Bang Juma? Kalau kita memang sudah dirancang akan seperti ini, terus kita nggak punya free will dong Bang Juma ya? Gimana tuh Bang Juma? Oke, baik. Terima kasih. Jadi gini Bung, jangan Tuhan yang diimani oleh umat Islam secara garis umum aja dulu. Menurut saudara, Tuhan yang menciptakan alam semesta nih, Tuhan ya, skala umum, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, apakah sudah tahu ending dari kehidupan orang per orang dalam kehidupan
manusia ciptaannya? Menurut saudara, apakah Tuhan sudah mengetahui si A, si B, si C ending hidupnya seperti ini? Menurut saudara, jawabannya sudah tahu atau belum tahu? Bung Deswa. Iya Bung Juma. Kalau memang sudah dirancang berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa dong Bung Juma ya. Bukan saudara. Saya belum ke situ. Saya hanya bertanya dulu. Oke. Tuhan yang menciptakan manusia, apakah sudah tahu ending dari keadaan manusia tersebut atau belum tahu? Ya kalau Tuhan ya pasti sudah tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau Tuhan sudah tahu endingnya si fulan, misalnya Tuhan sudah tahu sebelum saudara Deswa dicipta oleh dia, Tuhan sudah tahu, kemudian Tuhan menuliskan. Apakah itu keliru? Tidak kan? Jadi jangan disalahartikan seakan-akan Tuhan sudah menggariskan Anda sesuai dengan catatannya. Tidak. Tuhan tahu sebelum Anda dicipta menjadi manusia, Tuhan tahu kelakuan Anda di usia sekian, di usia sekian, di usia sekian, di usia sekian. Allah sudah tahu sebelum Anda melakukan itu, Allah sudah tahu. Maka dituliskanlah kemudian seperti yang Anda gambarkan tadi. Kok bisa kayak begitu? Yes, Al-Quran menerangkan itu, Bung. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran telah kuserahkan semuanya ke atas muka bumi ini. Semua kebenaran telah kuserahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Semuanya telah kutumpahkan. Makanya Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika roh kebenaran itu datang, dialah yang akan mengatakan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa yang menghendaki kafir, hendaklah ia kafir. Tidak ada paksaan, kehendak free will. Tetapi ketika Anda kafir, mati dalam keadaan kafir, jauh sebelumnya, catatan itu sudah ada, diketahui oleh Allah. Bukan dicatat dulu, prat, lalu Anda mengikuti catatan itu. Tidak. Allah menciptakan Anda dulu, lalu Anda menjalani hidup Anda sendiri. Tapi sebelum Anda menjalani pun, Allah sudah tahu ending hidup Anda. Jadi dicatat endingnya sesuai dengan apa yang Anda lakukan setelah hidup. Nggak sama seperti film. Kalau film, sutradara yang memaksa kita untuk berlakon. Kalau Allah tidak. Anda belum berlakon, Allah sudah tahu. Jadi sudah dicatat. Bla 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 dan seterusnya. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran yang Anda baca tadi. Allah mengetahui, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan kunci-kunci semua yang gaib hanya ada pada Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Tidak ada yang mengetahui selain daripada Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Allah semua tahu. Sebelum terjadi Allah sudah tahu. Seperti ini adanya, seperti ini adanya. Si hambaku yang bernama Deswa lahir dalam keadaan ingkar kufur kepadaku. Tapi sebelumnya dia sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain aku. Begitu dewasa dijadikan kufur oleh kedua orang tuanya. Tapi malah pada suatu saat di tahun usianya sekian, dia bertemu dengan Bang Suma, dia gunakan akalnya, kemudian dia beriman kembali kepadaku sang penciptanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan saudara, berarti itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kalau Anda ternyata tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti itu Allah juga sudah tahu.
Tetapi bukan Allah yang menjadikan Anda demikian. Anda sendiri, karena kebenaran sudah datang. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah diberikan semuanya, datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan, barang siapa yang mau kufur silakan. Beruntunglah orang-orang kafir, beruntunglah orang-orang ingkar, beruntunglah orang-orang Kristen yang kemudian bertemu dengan para apologet Islam. Kenapa? Karena mereka mendapatkan ilmu pengetahuan yang ikhlas tanpa perpuluhan. Mereka mengkaji Bible, menelaah Bible, mentadaburi kemudian Al-Quran dan menjelaskan dua sisi tersebut. Kurang apa lagi? Kalau orang yang tinggal di hutan, hidup di zaman jahiliyah, tidak ada internet, jauh dari kehidupan era digital, mereka tidak mengetahui kebenaran, wajar. Tapi kalau sekarang orang mau menikmati perdebatan, diskusi lintas agama, ada TikTok, ada YouTube, kebenaran apalagi yang ingin disembunyikan di akhir zaman ini? Dari Bible ada yang tahu, dari Al-Quran ada yang ngerti, kita tinggal mendengarkan. Dan pola yang kita pakai takaran filter adalah akal. Karena kita ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin, maka jangan mimpi jadi pemimpin kepada orang lain. Kalau iman kita aja, kita tidak bisa pimpin. Pemimpin yang baik harus berdasarkan dengan panduan. Panduan apa? Panduan SOP perusahaan. Manusia yang baik harus berdasarkan dengan SOP pencipta langit dan bumi. Di mana SOP itu? Di kitab suci. Kitab suci yang mana? Kitab suci yang tidak bertentangan dan tidak bercampur aduk dengan perkataan-perkataan manusia. Kitab suci yang tetap murni dari sejak dia diwahyukan sampai hari ini dan seterusnya. Saya kira begitu, Bung. Jadi takdir itu kayak gitu polanya di dalam ajaran agama kami. Silakan. Oh baik, terima kasih Bang Juma. Saya baru tahu kalau yang seperti Bang Juma jelaskan itu. Soalnya saya dengar-dengar di yang lain-lain tuh beda lagi. Karena kita tuh nggak punya free will, katanya nggak bisa apa-apa. Oh ternyata penjelasan Bang Juma begitu. Berarti ada wawasan lagi gitu buat saya. Dan satu lagi Bang Juma, boleh ya bertanya ya? Silakan. Dari Al-Quran juga Bang Juma, Al-Baqarah 256, tidak ada paksaan ya dalam beragama di ini ya, di Islam ya. Siap. Tapi mohon maaf, ini ada di negara tertentu gitu yang selain non muslim tuh tidak boleh begitu Bang Juma. Jadi ya seolah-olah hanya khusus untuk muslim. Jadi gini. Iya. Baik. Islam itu memiliki aturan kaidah. Kalau di tempat suci, kota haram, itu memang tidak boleh orang yang masuk di sana orang yang najis. Ya. Dan itu sudah dijelaskan kemudian di kitab-kitab terdahulu. Jangankan di daerah tertentu, jangankan di kota Kudus, di kota suci, atau kota haram, orang-orang yang najis masuk ke dalamnya. Tempat-tempat suci aja ada orang-orang yang tidak boleh masuk, seperti di masjid. Ya, orang haid nggak boleh masuk ke dalam, kecuali kemudian orang ini sakit dan seterusnya. Lalu kemudian orang-orang yang sedang junub gak boleh masuk ke dalamnya. Nah, ketika kita berbicara mengenai pemerintahan Islam, kita lihat bagaimana Rasulullah melindungi orang-orang Yahudi, melindungi orang-orang Nasara, hidup berdampingan bertetangga, rukun mereka. Kewajiban seorang muslim adalah mengayomi, melindungi orang-orang di luar Islam. Ketika kemudian Islam menjadi penguasa, yang menjadi pemimpin pemerintahan, yang menjadi pokok pemerintahan adalah asas-asas Islam. Tidak boleh kemudian memerangi orang di luar Islam, nggak boleh, kecuali Islam diperangi lebih dulu. Nah, kalau yang sudah diumumkan di sini jangan dipijak, nggak boleh masuk orang yang non muslim, itu memang jangan, karena itu adalah tempat-tempat sakral, tempat yang disucikan. Tapi kalau di luar daripada tempat itu silakan aja, tak ada larangan.
Tak ada larangan. Seperti itu, Bang. Baik, terima kasih Bang Juma. Iya. Mantap nih udah dapat penjelasannya ya, wawasan baru. Dan saya menghimbau ini bagi umat-umat Kristen ya, kalau debat tuh nggak usah mengedepankan apa ya, omong-omongan yang kalau emang nggak punya wawasan, mendingan turun aja, jangan malu-maluin agama kita sendiri gitu loh. Iya. Terima kasih Bang Juma ya. Iya, sebelum Terima turun kasih. Bang, saya titip satu hadiah dari pertanyaan saudara tadi, boleh? Boleh silakan Bang. Di dalam Yesaya 35 nomor 8, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan suci. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Orang-orang pandir ini maksudnya efif dalam bahasa Ibrani, orang-orang jahil, orang-orang bodoh, itu nggak boleh. Kemudian orang tahir, yang tidak tahir maksudnya tamek, orang najis yang tidak bersunat, makan babi, makan anjing, itu nggak boleh. Itu diterangkan di dalam kitab Yesaya 35 nomor 8. Nah, kalau berbicara mengenai tempat ini, itu hanya ada di Mekah, tak ada di tempat lain. Berarti ada memang tempat, di situ dikatakan akan ada jalan, akan ada. Kata akan ada itu haya dalam bahasa Ibrani. Jalan raya di situ artinya makhluk, artinya tempat orang-orang melintas, orang-orang yang suci yang melintas di situ. Nggak boleh orang najis, nggak boleh orang tamek, orang yang tidak bersunat. Itu di mana? Di tanah suci Mekah. Itu hadiah dari saya, Bung. Yesaya 35 nomor 8. Kenapa saya kasih hadiah ini? Karena Islam itu sudah diajarkan dari Nabi Adam alaihissalam. Tetapi kemudian disempurnakan nanti Islam itu pada zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan Anda renungkan, kita saling menghargai dialog-dialog kayak begini yang kami rindukan, yang kami inginkan dan kami mimpikan. Kenapa? Karena Al-Qur'an menyeru kepada kami bahwasanya serulah manusia ke dalam jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang baik, bil ma'ruf, dengan cara yang hikmah dan baik. Itu dalam Al-Qur'an. Ada juga dalil illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim yang ada di antara mereka. Siapa orang zalim ini? Ya kayak yang tadi. Harusnya dialog ini menghasilkan ilmu, harusnya pertemuan kita ini memetik hikmah, harusnya kemudian pertemuan perbincangan kita ini ada kemudian pengetahuan yang kita petik, bukan kebencian, bukan iri dengki dan seterusnya. Tapi karena mereka orang-orang yang zalim ini memancing kemudian, maka apa kata Al-Quran? Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim terhadap kalian, mereka harus mendapatkan ketegasan. Mereka harus dikerasin. Keras dalam arti kata ditegur dengan cara tegas. Gak boleh seperti itu, harus kayak begini dan seterusnya. Jadi kami berbicara ada patokan dalam Al-Quranul Karim, dan apapun yang kami lakukan kami bisa pertanggungjawabkan. Saya kira begitu, Bang. Terima kasih Bang Deswa, Anda berdiskusi dengan sangat baik. Demikian. Baik Bang Juma, terima kasih ya. Iya, Terima kasih sama-sama, Bang Bang. Juma mantap ininya. Bunda Nora, terima kasih udah dinaikkan karena saya sudah jam 1 lewat ya, jadi saya udah ini, saya mohon. Iya, silakan. Bang Deswa, boleh Turun ya. nambahin sedikit nggak, Bang Deswa? Terima kasih. Bang Deswa, Deswa, Ya, kenapa? boleh nambahin sedikit nggak? Ya, silakan. Mengenai soal takdir tadi ya, di Islam itu kan kami mengenal takdir, ada takdir yang bisa ditolak, ada takdir yang pilihannya ada di tangan kita. Kita percaya bahwa yang namanya takdir itu ada di tangan Allah. Kita percaya yang namanya kematian, rezeki, maut, jodoh itu ada di tangan Allah. Mari kita berpikir secara logika, bagaimana mungkin yang namanya Tuhan yang Bang Deswa banggakan itu bisa tahu yang namanya takdir di tangan beliau, kematian di tangan Tuhan Bang Deswa, sementara tangannya sampai sekarang kena paku. Ini bukan penghinaan, tetapi ini fakta. Ya, coba berpikir secara logika di situ. Ya, Allah Maha Tahu. Sayangnya memang Allah tidak memberitahukan kepada kita, tapi kitalah yang diberikan yang namanya
pilihan sama Allah, mau melakukan yang kanan atau yang kiri. Pilihan ada di kita, mau kita ke kanan atau ke kiri, mau ke depan, mau ke belakang, itu pilihannya ada di kita semua. Ya, begitu Mas Deso ya. Baik, terima kasih Bang, terima kasih masukannya. Dan saya menghimbau sekali lagi nih untuk umat-umat ini yang kita beragama tuh jangan mencerminkan, usahakan penuhi argumen, kuasai baru naik. Kalau cuma ini nggak usah naik. Baik, terima kasih ya semua. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Deswa, sedikit aja dari saya. Izin Bang Juma ya. Mau Ya, saya cuma silakan. sampaikan aja. Silakan, Bang. Ini Bang Deswa. Maksudnya Tuhan itu menciptakan manusia dan hewan itu beda ya. Jadi kita manusia itu Tuhan menciptakan akal dan nafsu. Jadi beda dengan hewan. Kalau hewan itu cuma nafsu, nggak punya akal. Jadi dari kita aja sendiri begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya aduh, halo, selamat pagi Dek. Kita jumpa lagi. Halo. Iya. Iya kakak, selamat Malam. pagi juga kakak. Iya, gimana? Iya. Bahasa Ibranimu udah beres? Hah? Emang yang nggak beres ya gimana? Yang mana? Bagian mana yang kurang beres? Bang Zuma, dia katanya kemarin mau ajarin Bang Kriosmoto bahasa Ibrani. Iya betul. Soal kejadian Zuma, nomor 1. bentar. Si Zuma aja ya lebih saya akui Nandar daripada Zuma karena Zuma belum tentu bisa seperti Nandar. Kalau Zuma Ibraninya dan Yunaninya itu masih belum dapat. Saya lebih mengaku jempol kepada Nandar. Memang dia guru saya. Gitu. Beliau guru Ibrani saya. Begitu. Nah, itu. Jadi kita harus mengakui hal itu. Terus Jadi artinya ya dalam berapologet itu saya lebih dalam kualitasnya itu Nandar daripada Bang Juma. Gitu. Iya, saya juga mengaku itu. Terus Nah itu. Ini kan gini kan Naura, ini kan temanya apa arti Kristus. Ya. Kalau saya balik tanya apa arti Islam? Silakan. Islam. Jadi kalau kita berbicara mengenai apa arti Islam, Islam itu berasal dari bahasa Arab. Yuslimu, aslama, dan islaman. Artinya selamat. Itu jelas itu. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Maaf ya. Oke. Yesus bukan juru Kristen tapi juru Islam. Ya. Oke, kira-kira Islam itu adalah berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya, betul? Ya, sama seperti Yesus, Galatia 4 nomor 4 nomor 5. Yesus tunduk berserah diri. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa berserah diri. Kepada siapa? Kepada Bapa yang telah mengutus aku. Itu ucapan Yesus. Saya jadi malu kalau dengar. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Dia Muslim. Yohanes 14:31. Saya tidak masuk ke sana. Artinya yang saya mau tahu nih berserah diri itu yang seperti apa dulu? Berserah diri itu artinya dia sunat hati. Tidak sombong, tidak angkuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Diperintahkan sholat, perintahkan puasa, perintahkan sunat, perintahkan kemudian mandi junub. Semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan ditundukkan hatinya, ikhlas menerima perintah. Itu namanya berserah diri. Sama seperti Yesus berserah diri. Yesus itu Muslim yang taat.
Baca Yohanes 14:31. Yesus adalah Muslim yang taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia lakukan dan ia laksanakan. Oke, Bang Juma. Jadi kalau saya bernarasi dulu ya, nanti baru dibantah ya. Jadi arti bersaudara diri itu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Artinya apa? Bahwa menyerahkan itu adalah ada kata iman di sana. Jadi tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupannya, dia percaya kepada Tuhan. Arti Muslim itu adalah iman. Jadi selama ini yang saya dengar di komal-komal yang mengatakan bahwa di dalam Islam itu adalah akal, berpikir. Ternyata arti dasar Islam itu sebenarnya adalah jangan diganggu orang nyusun kata-kata sudah susah diganggu pula, kayak mana ceritanya? Bentar, bro. Jadi ternyata selama ini ya Islam itu adalah beriman, bukan berpikir, bukan berakal. Itu harus paham itu. Enggak, aku takut kejangkitan mabuk nih, nanti aku diam-diam lah. Enggak. Aku itu santai, bro. Tidak seperti kalian terguncang. Dengar kalian gitu. Jadi yang selama ini yang dinarasikan itu berakal berpikir, tetapi dasar Islam itu pengertiannya adalah iman, bukan berakal. Silakan bantah. Iya. Rendah, sebelum menanggapi ini kebalik ya. Dia yang Islam ternyata di sini, kita yang Kristen. Lanjut. Jadi Islam itu berdiri di atas akal. Justru Al-Quran menjelaskan orang-orang kafir itu memenuhi kemudian neraka karena ketika dia hidup mereka tidak berpikir. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Orang-orang kafir dalam Al-Quran surah Al-Muluk ayat 10 itu menyesal di neraka. Kenapa? Karena mereka ketika di bumi tidak berakal. Sedangkan dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 9, hanya orang yang berakal lah yang kemudian yang mendapatkan pelajaran. Nah, sedangkan kalian mana bisa? Orang menjadi Kristen bukan karena berakal. Orang menjadi Kristen hanya karena kepercayaan saja. Contoh, Tuhan mati dibunuh oleh manusia. Boleh masuk akal enggak? Enggak. Kenapa Anda imani? Ya karena Anda enggak menggunakan akal. Makanya Al-Quran mengatakan innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehatlah yang mendapat pelajaran. Nah, sekarang mari kita lihat. Ketika kita berbicara mengenai akal, akal ini makhluk materi yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan tanamkan dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Akal merupakan serpihan cahaya Allah, yang dengan akal itu kemudian kita sebagai manusia mampu membedakan segenap kualitas objek. Akal yang ada di kepala saudara itu ya harusnya mengikat saudara dalam realitasnya sebagai hamba Allah. Tetapi ternyata Anda tidak memanfaatkan itu. Akal ini itu jelas berkarya menciptakan kebenaran-kebenaran yang selalu berubah dan dinamis. Akal menjadi sarana membangun peradaban manusia. Akal menciptakan proses-proses tatanan struktur budaya manusia berupa nilai, berupa norma, aturan-aturan, hukum-hukum, ketetapan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu demi kemaslahatan, maka akal mengantar kita membuat sebuah instrumen aturan, baik itu sosial, norma, nilai, dan seterusnya. Tapi sayangnya di agama Anda itu ketika berbicara mengenai keselamatan tak boleh menggunakan akal. Akal manusia tidak akan pernah bisa menghantarkan manusia menjadi seorang Kristiani. Nggak bisa. Yang bisa mengantarkan manusia menjadi Kristiani itu hanya doktrin, dogma. Percaya saja, jangan gunakan akal.
Jadi terbalik. Kepercayaan yang ada di Kristen itu adalah kepercayaan yang dibangun tanpa akal. Tapi kepercayaan yang dibangun hanya karena dogma, doktrin. Tuhan Maha Pencipta. Tuhan Maha Hidup. Artinya tidak akan pernah tersentuh oleh kematian. Yang kamu sembah mati, dibunuh oleh manusia. Masuk akal? Tidak masuk akal. Anda imani? Ya. Karena iman Anda memang harus bertolak belakang dengan akal. Berbeda dengan kami umat Islam. Iman kami harus seia sekata dengan akal. Itu bedanya. Jadi Kristen adalah keyakinan yang dianut tidak menggunakan akal. Sedangkan Islam adalah kepercayaan yang wajib menggunakan akal. Itu pembedanya. Silakan. Oke. Kita harus tahu dulu ya, dasar akal itu apa? Ya. Yang menjadi dasar akal itu didasari apa? Apakah itu didasari indra mata, kelima indra mata lah istilahnya. Kalau seandainya akal tidak didasari dari indra di dalam bagian tubuh manusia, maka itu disebut apa? Disebut berilusi, ya, berilusi. Karena kenapa? Karena ketika dia berilusi, itu adalah sesuatu yang tidak betul-betul terjadi, ya. Jadi kita harus tahu dulu akal itu betul-betul dilihat secara indera dan dirasakan dan betul-betul terjadi. Nah, kalau kita merujuk kepada pengertian Islam itu sebenarnya, ya, itu adalah berserah diri, yang dimana pewahyuan itu diterima di Gua Hira, ya, di Gua Hira, di mana di situ dia menerima wahyu yang dimana sudah terjadi dan tidak terjadi pada saat itu dan diceritakan kembali. Nah, artinya bahwa Islam apa itu, sih ini Bang? Bingung Bang. Bentar. Anda kalau udah kena, tolong jangan ubah haluan. Coba kalau misalkan kakak, masa kakak ke Gua Hira, gimana ini bicara akal? Bentar. Gimana sih ini? Bentar. Jangan berubah haluan kalau udah kena. Ini botolnya permanen ini orang Bang. Enggak, saya itu lagi berusaha nusuk jantungmu loh. Tenang, dengarkan saja. Ya, dengarkan saja, ya. Jadi ketika wahyu itu diterima, ya, yang dimana sudah terjadi di masa lampau dan diceritakan kembali, itu yang disebut kalian mengimani. Itu makanya disebut Islam itu adalah berserah diri. Nah, jikalau kalian berakal itu didasari dengan indera, mata, kulit, hidung, lidah, itu dirasakan. Tanpa itu tidak disebut akal, itu disebut halusinasi. Begitu, silakan. Oke, baik. Pasang kuping ya, pakai akal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu sudah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Rabbana innaka man tudkhilil nar
faqad zaidha wa ma lizzalimina min ansar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Jadi Al-Quran menerangkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Bagi orang yang berakal, terjadinya siang dan malam, mereka sudah melihat pencipta langit dan bumi itu ada. Karena tidak mungkin ada siang yang ciptakan itu pemerintah, presiden, atau sebuah negara, atau sebuah alat. Tidak mungkin. Ini pasti ada yang mengaturnya. Inilah yang disebut Tuhan, yang kami menamainya Allah. Kemudian orang yang berakal tatkala mereka duduk, tatkala mereka berdiri, tatkala mereka berbaring, mereka akan senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka akan berkata dalam benak mereka, dalam akalnya, Tuhan, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Jadi orang yang berakal, Bung, ketika melihat alam semesta ini, mereka sudah sampai kepada Tuhannya. Sementara yang Anda maksud Tuhan itu yang bisa Anda pelototin, yang Anda bisa tampar, yang Anda bisa telanjangin, yang bisa ditombak lambungnya, itu yang Anda bisa sebut Tuhan. Nah, sekarang kita kerucutkan permasalahan. Biar kita tidak terlalu jauh, nanti Bang Dewa tegur lagi. Al-Quran mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka orang kafir, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, berserah dirilah engkau kepada apa yang menjadi ketetapan Allah. Mereka menjawab, tidak. Aku mengikuti apa yang orang tuaku, apa yang kami dapati dari nenek moyang kami melakukannya. Sekarang Al-Quran ini salah enggak? Ketika saya bertanya kepada saudara, wahai saudaraku, ya aduh, siapa yang memerintahkan engkau menyembah anak Maria? Siapa yang mencontohkanmu? Siapa yang mengajarimu? Siapa yang mengajakmu melakukan hal itu? Pasti jawabanmu, orang tuaku. Orang tuamu ditanya, siapa yang ngajarin? Kakekku. Kakekmu ditanya, eyangku. Eyang, sampai intinya, apa yang Anda lakukan bukan karena akal. Apa yang Anda lakukan bukan karena ilmu pengetahuan. Yang Anda lakukan hanya karena mengikuti nenek moyang. Buktikan aja. Siapa yang mengajari Anda ke gereja? Jawab. Oke. Sebenarnya saya ini mau fokus dengan pertanyaan saya. Tapi nanti akan saya jawab pertanyaan yang terakhir. Jadi yang saya maksud dengan akal dan iman, ya. Jadi harus kita tahu, ya, yang di mana akal letaknya dan di mana iman letaknya. Jadi kita harus membedakan dua hal itu loh, bro. Jadi ketika wahyu itu diterima, jadi saudara itu dipaksakan untuk percaya kepada wahyu itu, yang dimana yang sudah diberikan kepada Nabi Muhammad itu dimana diceritakan pada masa lampau yang sudah terjadi, dan harus Anda percaya walaupun Muhammad tidak menyaksikan secara mata yang terjadi. Itu yang disebut iman. Sedangkan akal itu yang dimana dia menyaksikan, melihat kejadian itu yang disebut akal yang rasional. Jadi bang, itu seharusnya Bang Zuma membedakan hal itu. Jadi kalau saya mengatakan bahwa siapa yang beragama imani saja, siapa ajaran yang mendoktrin, siapa agama yang mengajarkan dogma, itu adalah ajaran Islam. Bentar. Kalau jangan terguncang bro. Tadi kalau si Bang Zuma bernarasi, saya tidak mengganggu loh.
Iya tapi gimana ente nggak Kita nyambung? menghargai. Jadi Enggak. kalau si Zuma Tadi ini- si Bang Zuma saya nggak mengganggu ketika dia bernarasi. Tolong kita kalian saling kasihlah menghargai. kesempatan orang berbicara. Nggak nyambung soalnya. Ya. Kecuali kalau nyambung. Enggak, Bang. enggak, Udah, enggak. kalian dengarkan Ya udah dulu. makasih aja, taktik makasih aja. kalian. Ya duduk, ente istirahat dulu ya duduk. Taktik kalian Istirahat itu, dulu, istirahat dulu. taktik kalian. Ente istirahat dulu, woi. Kalau kalian sudah kena Sama kaji kena aja, sama tusuk, kaji. maka jadi kalian itu Sama ganggu Kaji aja. bernarasi Silakan. orang. Pak Kaji, sama Pak Kaji aja. Nah ini kan, Nggak nyambung soalnya. nah ini kan. Ya, saya sebelumnya saya minta maaf nih ya. Iya, dimaafkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjutkan lagi? Saya mau lanjutkan ini. Nggak usah. Udah Mau istirahat dulu. lanjutkan. Istirahat dulu, istirahat. Nah ini kan. Ya saya mau bertanya Oke, dulu Bang. sebelum- bentar dulu bro. Saya mau selesaikan hal ini dulu ya. Kita buktikan siapa yang mengimani saja dan siapa yang berakal di sini. Kita harus membuktikan itu dulu. Nah kita harus tahu iman dan akal itu apa. Itu yang harus kita gali, dua hal itu. Kalau kita tidak bisa Silakan, membedakan Pak Kaji. itu, maka kita Pak Kaji, saya nggak akan ganggu kalau misalkan diskusinya itu terarah, Pak Kaji. Saya nggak akan ganggu. loh. Silakan. Bang Mahadewa, kalau seandainya biar aja- sudah biar kena aja dulu, Anda, Bang, jadi selesai. Anda jangan mengganggu kita- narasi orang. Udah kena Poinnya- Anda loh. Jadi poinnya nggak karena dapat kita. kalian tidak bisa membedakan iman dan akal. Anda itu udah kena di situ. Ente Iman ngebedain adalah- manusia sama Ya. Tuhan aja kagak Jadi- bisa. Gimana sih? Iman adalah Iman itu adalah didasari atas sesuatu hal yang tidak dilihat tetapi dipercaya. Salah Oke, bang. itu iman. Tetapi akal itu adalah didasari dilihat secara kacamata Loh, di mana tuh? dan Itu pakai kacamata diimani. apa tuh lihatnya tuh? Ya aduh. Dilihat mata. Anda kan punya mata enggak? Itu yang disebut Iman itu berakal. Yesus jadi Tuhan. Akal yang itu Yesus agama manusia, yang mendoktrin itu adalah Islam sebenarnya. Gini ya. Karena seutuhnya kaidah-kaidah Al-Quran itu diterima secara wahyu yang tidak pada saat itu terjadi. Bentar, jangan di mute. Yuk pakai edukasi lah. Ini Kita ya. saling menghargai di sini. Tank Top Ketika saya Lena bernarasi- Wijaya. Yuk dengar ya, Tank Top Lena Wijaya. Yuk Ketika saya bernarasi, tolong jangan diganggu. Begitu juga ketika Anda bernarasi, saya nggak ganggu gitu loh. Nggak ada edukasi kita. Jadi itu yang saya maksudkan. Jadi yang agama nggak ada yang imani isinya saja. soalnya. Iya. Loh. Apa edukasinya? Oke, Iman itu saya Yesus mau- Tuhan. Kalau akal itu Yesus manusia, itu udah kelar itu. Tahu penjelasan Bang Silakan, Zuma Kiki. tentang iman dan akal. Silakan. Iya. Sudah tadi pertanyaanku tadi. Kamu nggak jawab pertanyaan saya. Pertanyaanmu itu kan tentang kekristenan. Di siapa yang mengajari saya menyembah Kristus, siapa Itu yang mengajari hubungannya saya iman dan untuk ke akal. gereja. Nah, itu saya mau fokus kepada pertanyaan saya tentang iman. Saudara dulu ketika nanti masuk ke Kristenan ya kan malah panjang ceritanya, kita nanti beda ini jalur. Itu satu-satu Iman. dulu. Selesaikan dulu Iman pertanyaan itu- saya. Iman itu kepercayaan, keyakinan. Itu iman. Yakin. Iya, betul. Percaya. Walaupun belum terjadi. Walaupun belum terjadi, betul? Walaupun belum terjadi atau sudah terjadi atau sedang terjadi. Itu Atau iman. belum pernah dilihat, betul? Iya, Ya. oke. Akal? Akal itu adalah alat yang dipakai untuk mendeteksi segala sesuatu, menelaah, Oke. menjelaskan, menguraikan, dan memilah antara baik, buruk, dan seterusnya. Itu akal. Oke. Bang Zuma kalau terang kan enak banget ya. Tidak kayak si Tromol Ninja tuh. Iman dan akal Bentar. itu adalah pikiran. Jadi yang apakah- iman di mana akal
akal itu Bentar. berfungsi untuk beriman, tapi pakai kacamata. Gimana kacamata? Balik ke akal. Aduh, pingin dia hajar. Apakah akal itu betul-betul dirasakan oleh Nabi Muhammad, saudara? Pewahyuan Udah itu. langsung ke KJ aja. KJ, ayo silakan. KJ. Jangan kita buang masa, Silakan diambil buang alih. sampah ya. Teman-teman Dinda Rocky dan juga Al Hidayah, silakan. Bang Pera. Saya bikin Mungkin kopi dulu si sebentar. KJ Silakan. ini Pakai Silakan, aku ya, silakan. Bang. silakan KJ, apa yang mau Iya, disampaikan? Silakan. Mas aku masih segar ini, ya. silakan. Ya bang, sebelumnya minta maaf nih bang ya. Ya, dimaafkan. Tunggu, Ya. Bang Dewa maafkan nggak Bang Dewa? Kalau aku Maafin maafkan. kok. Dewa maafin. Oh, maafin. Oke. Lanjut. Sudah dimaafkan. Ya. Kalau kalian, saya ini dari Kristen. Kalau menurut kalian itu, menurut Islam bahwa Yesus Kristus itu nabi atau apa? Jawab. Oke, silakan. Akhir oke, atau Bang Sema mungkin kalau mau masuk. Nggak apa-apa. Ustaz Hidayah aja yang jawab apa-apa. Kenapa jangan ke Ustaz? Oh, Kiai Hidayah aja yang jawab apa-apa. Waduh, lebih parah malah. Ya, Oke. saya mempertanyakan itu aja. Kalau Siap, menurut Islam bahwa Kristus itu yang kami tuhankan itu menurut Islam itu nabi atau apa gitu? Baik, terima kasih Bang KJ ya. Pertanyaannya menurut Islam apakah Yesus itu nabi? Ya. Jadi gini, kalau ini sekali lagi merungkai apa yang Grondaki bilang tadi, akal ini kan mendeteksi atau membuktikan sesuatu yang boleh dinalari oleh manusia, kita umumnya. Jadi kalau bilang Islam bang itu salah, karena itu sama dengan Islam menalari sesuatu yang nanti dianggap salah sama Kristen, akhirnya tidak dipercayakan gitu. Jadi kalau ditanya kemudian Yesus itu menurut Islam nabi atau sebaliknya, menurut kitab Al-Quran dia nabi. Nabi kepada siapa? Kepada Bani Israel. As-Saff ayat 6. Jadi ini bukan menurut Islam, tetapi menurut kitab. Nah kemudian kalau Bang Kiji tidak percaya Al-Quran, aku tutup lagi Al-Quran tuh. Aku bahkan kasih tahu di dalam Bible saudara sendiri bahwa dia nabi. Yohanes 4:44. Yesus yang bersaksi seorang nabi tidak diterima di tempat asalnya dan di rumahnya. Bahkan Yesus sebagai seorang nabi pun mengaku bahwa di Yohanes 13 nomor 16 seorang hamba yaitu nabi tidak lebih tinggi dari tuannya atau rasul utusan dari yang mengutusnya. Jadi dua-dua kitab ini sehingga jangan terkesan framing tuduhan orang Islam mengatakan dia nabi. Alhamdulillah dari apa yang antum tanya menurut kitab Anda pun dia nabi gitu. Silakan. Iya bang, tadi abang bilang bahwa di kitab Kristen ada tertulis bahwa Yesus itu nabi, iya? Benar. Ya, di mana tertulis bang? Bentar Yohanes saya buka. 4:44. Ya, coba bacakan bang. Sebab Yesus sendiri yang memberi kesaksian seorang nabi tidak diterima di tempat asalnya. Bahkan di dalam Matius 21:11 banyak bang kalau itu. Dan orang banyak itu menyahut inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Di Yohanes 7 nomor 40 Yesus Nabi yang akan datang. Di dalam Markus 14:65 dia ini seorang nabi. Iya, yang bersaksi itu orang lain. Bahwa itu yang bersaksi itu bukan dirinya sendiri kan? Yohanes 5:44 itu perkataan Yesus bang. Yesus berkata, aku adalah seorang nabi. Iya. Yesus sendiri yang bersaksi. Itu ayatnya di situ. Sebab Yesus sendiri yang bersaksi. Seorang nabi tidak diterima di tempat asalnya. Ya, silakan ketahui kitab Anda bang. Silakan lanjut. Iya. Gimana akhir oke atau Bang Dewa mungkin masuk? Sebenarnya aku moderate ini. Gimana aku masuk play ini? Atau nih, Bang Kores. Oke, silakan. Tidur mungkin Kores nih. Silakan, lanjut. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, Bang Kores. Oh iya, ini karena lagi di Suaranya kecil. Iya tahu. Ini gua lagi di persembunyian, lagi sembunyi di
Rusia, lagi sembunyi di Rusia. Jadi tolong dilanjut dulu aja. Dewa dengarkah? Aku tidak dengar. Serius, tidak dengar aku. Ini aku lagi sembunyi di Rusia. Oh, di Takut diguruduk. Oh, takut diinterogasi ya. Iya, lanjut dulu. Dewa masuk dulu. Dewa. Jangan tidur, Dewa, silakan. Tadi pemaparannya sudah dijelaskan sama Bang Al. Sekarang dia tidak mengakui kalau Yesus adalah seorang hamba. Yesus adalah. Jadi ya gini aja lah Bang. Kalau misalnya dari aku pribadi Bang ya. Karena di sini kita gini, Bang KJ. Kita di sini diskusi lintas agama, bukan mewakili diri sendiri. Kita berdasarkan apa yang tertulis. Saya cuma memberikan pendapat dari saya aja Bang. Oh, jadi pendapat gini, boleh diterima boleh tidak ya? Soalnya ini pendapat ya. Oke, iya. Baik. Jadi gini aja Bang. Karena kita kan beda agama, ada yang Islam, ada Hindu, ada Kristen, jadi seperti itu. Jadi apalah artinya, apa gunanya untuk dibahas-bahas agama? Karena kayak gini Bang. Mau kalian bahas pun agama, bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar. Menurut Kristen itu mau kayak mana pun yang kalian bilang bahwa dari sejak lahir Kristen itu tidak akan pernah berubah pikiran gitu. Karena yang diimaninya memang dari sejak awal ya udah udah Kristen gitu. Jadi mau kayak manapun mau dibilang ini itu nggak akan bisa berubah gitu. Jadi apa artinya dibahas-bahas? Apa artinya dipermasalahkan soal agama itu gitu? Baik, ini jawabannya itu ada di Al-Hidayah. Al-Hidayah ini adalah seorang Kristen. Dia alhamdulillah mendapatkan yang namanya hidayah dari Allah. Akhirnya dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun ketika ente mengatakan untuk apa kita membahas yang namanya agama? Kalau agama ente tidak mau dibahas, mending ente nggak usah punya agama. Kalau kitab suci Al-Quran ataupun Bible tidak mau dibahas juga, mendingan gak usah punya kitab karena suci. Gini Bang, karena dalam pribadi seseorang itu Bang, saya ketika berdiskusi dengan Oten, sasaran saya bukan abang Bang ya. Sasaran kami adalah mencerdaskan yang di bawah dan mencegah pemurtadan yang dilakukan para misionaris. Itu sasaran kami yang di bawah. Adapun abang tidak mau berdiskusi, silakan abang turun. Ini diskusi lintas iman. Kita mencari yang namanya kebenaran, bukan mencari pembenaran, bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Tetapi ya silakan abang keluar. Bahwa Yesus Kristus di diapain di tiang kayu salib ini itu apa semua, nggak usah. Kalau memang agama kalian ya udah agama kalian aja. Izin Bang ya. Agama orang lain kalian bahas-bahas. Ya. Izin Bang. Tadi Bang Dewa sudah bilang ya. Kami di sini sebenarnya tidak punya keinginan untuk menyinggung agama kalian. Karena memang di Al-Quran tuh dalam Al-Baqarah 256 itu la ikraha fiddin. Namun ada hal lain yang harus kami kasih tahu, bukan kepada Anda. Mungkin Anda tidak mau mendengarkan kebenaran. Gini Bang, ingat bahwa kalau Anda kemudian tadi mengatakan agama yang tidak usah dibahas. Begini loh Bang, di dalam muka bumi ini, di dunia ini umumnya hanya ada satu Tuhan. Sementara agama-agama yang tadi Anda singgung itu mengaku punya Tuhan. Nah, tujuan kami di sini mengasih tahu sama manusia, bukan kepada Anda, tapi manusia yang mau berpikir bahwa Tuhan itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Kalau Anda tidak mau terima itu, mungkin pilihan kamu lain. Silakan kamu datangi gereja dan belajari saja dulu agamamu. Tanya siapa Yesus itu Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta siapa Yesus? Apakah Yesus itu Tuhan? Kalau Tuhan, kenapa dia berdoa? Kenapa dia mati? Kenapa dilahirkan gitu? Bukan kami bahas itu, tapi Anda yang harusnya punya wewenang bertanya sama pendeta. Karena kami memperjelas Tuhan yang satu-satunya yang diakui sama manusia. Ya. Gitu Bang KJ. Jadi kalau tidak mau berdialog, tidak usah panjang-panjang gitu. Di dalam Islam kan? Di dalam Bible Anda Bang, dia manusia. Yang diakui itu gini Bang, yang diakui itu Tuhan itu cuma satu yang ada di Al-Quran gitu. Ya, itu kan menurut kalian. Begini Bang. Di kitab Anda, para nabi memberitahukan Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang lain. Nah sekarang, ketika para nabi ini memberitahukan termasuk Yesus, ya izin Bang KJ ya, termasuk Yesus ini yang mengasih tahu satu-satunya Tuhan yang benar itu, dan Anda tidak percayakan,
Tidak mungkin kami paksakan kepada Anda karena Anda tidak mau menerima kebenaran. Tapi tujuan kami ini ingin mencerdaskan orang-orang yang mencari kebenaran melalui diskusi seperti ini. Daripada kami tantrum, menghujat atau monolog, sebaiknya kamu naik untuk kita perjelas yang kita yakini itu seperti apa, kan gitu. Kalau Anda tidak mau masuk ke situ, ya jangan Bang, tanya ke pendeta aja, kan gitu. Enggak susah kok. Ya udah, intinya kau imani aja. Ya, mengimani aja, kami tahu kok dari tadi. Makanya bilang dari tadi aku imani aja. Dosa kau ini itu apa segala macam semua bahas agama. Jadi mau kau apa itu? Mau kau apa itu coba? Tuhan itu adanya cuman satu, yaitu di agama mana? Di Islam itu mana ada, menurut kami enggak. Jadi menurut kalian di mana? Di Hindu gitu? Menurut kami dalam kitab enggak ada dalam Quran. Kitab mana ada Alkitab? Bible. Di Bible tuh ada Kristen apa? Pengikut Yesus apa? Yesus itu apa tuh coba? Aneh. Gini aja nih. Ini ya. Panas. Panas. Aku pakai AC kok. Ya, hidungmu tuh. Gini. Panas deh. Coba yuk sebutkan itu. Di mana? Di mana? Ada suara lu aja gue satu. Ya, mak, gue sih kayak gitu. Tromolinja itu dulu. Saya lagi ngomong ya. Ya, slow. Ya. Coba yuk jelaskan itu. Di mana tertulis atau secara bukti kredibel itu evidence bahwasannya Yesus itu mengenal Kristen itu. Kalau itu saja tuh, tidak perlu jauh-jauh ke Tuhan ke apa tuh. Mengenal Kristen itu. Dia tahu Kristen itu menyembahnya, mengikutinya tuh. Di mana itu ada? Kalau ada, sabar dulu nih. Ini kita bertaruh nih. Kalau ada Bang Zuma, Bung Dewa, Bung Aldaya, Kores, Naga, sama yang dibawa tuh saya ajak murtad itu. Tapi benar-benar ada secara eksplisit ya tuh. Dia mengenal, benar-benar membawa ajaran untuk mengikuti yang menyembahnya itu. Coba. Udah. Lumayan nih, banyak nih nanti nasabah baru nanti di gereja nih kalau kami murtad tuh. Silakan. Udah. Bang, saran saya habiskan makannya dulu, Bang. Gak cecak tuh dia bener ini. Gak cecak. Iya, lebih baik makan kayak gini aja. Slow. Di Bunda Nora cari yang lain saja. Tidak punya ilmu dia. Dengar, dia tidak punya Juma. ilmu. Pendengar ini. Mana Juma? Ya, kau dengar. Kau jangan sekali Tadi lucu ya. Ketika yang namanya orang berargumen, dia bilang jangan dipotong. Tapi pada saat Bang Rocky Al Hidayah berargumen, dia sendiri memotong. Akhlak ente di mana seperti itu? Bisa memberitahukan kepada kami, tetapi ente tidak bisa mempraktekkan. Kami lagi ngomong aja, ente potong. Diturunkan aja Bunda Nora. Dia tidak mau diskusi agama. Masuk ke grup Argoy aja silakan. Cari oten yang lain. Masih banyak orang yang mau berdiskusi. Kayak cecak lagi ini orang. Gimana ayo ini? Kawan-kawan Kristen naik, ayo typing yang Kristen. Kalau yang Muslim, insya Allah di sini udah guru-guru kita banyak di atas. Nanti mereka tidak kebagian yang lain nih malah. Coba yang teman-teman Kristen dulu typing, aku naikin. Siapa yang mau naik tadi? Jadi suaranya masih Kristen kecil ya? Enggak tahu. Atau udah lumayan? Udah boleh lah, boleh. Oke, siap. Ayo teman-teman Kristen typing ya. Ya, silakan yang terhitung naik sini. Kalau mau masuk Islam naiklah kalian. Bentar kita sapa dulu ya. Bang Oliver ini apa? Selamat pagi Bang Oliver. Aduh. Apa turun? Bentar ya guru-guru ya. Aku cari dulu. Ya, sambil mencari. Ini kecil, suara gua kecil. Jadi mohon disimak. Udah mendingan tuh Bang Kores. Udah oke. Ini mohon disimak baik-baik ikhwan. Ini adalah peringatan penting untuk para terhitung penghujat. Kalian tahu satu junjungan kalian yang betina itu hilang dari peradaban? Tahu kalian? Perhatikan, itu karena api. Itu karena apologet Islam Indonesia.
sehingga dia menghilang dari peradaban. Itu satu. Dua, kalian tahu salah satu menara syiarnya Tritung yang berakun Benteng 77 di YouTube channel? Hilang. Karena siapa? Karena api. Karena api. Dan kalian tahu, Afrida Magdalena Lumbagaol dikenal oleh Indonesia melalui berita online itu dari siapa? Dari api. Itu dari api. Jadi camkan itu baik-baik penghujat Islam. Ini baru satu. Kalian penghujat banyak. Kami pun punya tenaga dan juga giroh yang banyak. Siap-siap yang lain ya. Siap-siap yang lain. Baik, aku izin dulu, sapa dulu yang bernek. Bang Lutera, Lutera, selamat pagi. Bang Lutera, selamat pagi. Bang Lutera, selamat jalan. Jumun, selamat pagi. Assalamualaikum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aduh, mana sih ini ada yang... Ayo kawan-kawan Kristen lo naik yuk. Aduh, banyaknya permintaan tapi tidak tahu mana saat ini. Ayo kawan-kawan Kristen, typing lu yuk. Iya, tapi Bung Alidaya, saya ada pertanyaan nih, Bung. Siap. Tapi ini menarik ya, bahwa gini ya, coba Bung jelaskan. Karena ini memang keajaiban sih ya, sering beberapa kali diuji dan memang terjadi itu. Tapi kita tidak mengatakan mukjizat, bukan, lebih ke keajaiban aja. Jadi gini, dalam Islam itu kalau kita ada kopi panas, itu cukup kita bacakan surat Yasin 3 kali, itu jadi dingin kopi itu. Itu kenapa, saudara? Masya Allah. Tidak mampu menjelaskan itu ilmu Tuhan. Coba Bung Dewa. Tapi sebelumnya aku sapa dulu yang bernaik nih. Bang Yusir, selamat pagi. Pagi juga Bang. Agamanya apa Bang? Kristen apa Islam? Islam Bang, tapi saya mau naik aja Bang. Oh, tapi mohon maaf Bang ya, tidak ada ruang untuk teman-teman Kristen soalnya. Naikkan 2 orang gitu. Oke Bang. Makasih Bang ya, semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, itu coba Bung Hidayat jabarkan itu. Kenapa? Udah Dewa dulu, aku sibuk ini, aku mencari ini. Sambil berpikir itu. Jadi ada tugas tambahan itu. Kenapa kopi panas dibaca surat Yasin 3 kali ya cukup. Dia jadi dingin, benar-benar dingin kopi itu. Hangat pun tidak. Itu aneh itu. Langsung begitu dingin kita, itu. Baik, yang pertama itu baca surah Yasin 3 kali ya. Jangan 3 kali, 1 kali aja baca Yasin itu sudah pasti dingin. Sudah pasti dingin karena jangka waktu. Kalau Dewa sih biasanya kalau misalkan kopi panas, Dewa kasih obat Panadol, dicelupin Panadol. Insya Allah itu jadi hangat-hangat suam. Begitu Bung Rocky. Masya Allah, ternyata pintar ini Bung Dewa sama Bung Alidayah ini. Iya. Aduh, apa aku diam-diam nih. Udah dijembak mana ntar? Bang Juma monitor, Bang? Ada juga KJ 74. Ini KJ yang mana ini? Ini tadi KJ, ini Kiju mungkin. Ya Bang KJ, selamat pagi.
Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Gambling bang. Maaf ya. Izinkan kembali ya. Assalamualaikum. Tuh. Coba dibersihin dulu bang. Itu banyak yang terbuka perangkat mungkin. Ini si Andre Windy ini siapa ini? Bang Andre Windy, selamat pagi. Pagi. Islam Kristen bang. Kristen Protestan. Oh, Kristen Protestan. Oke, silakan bang. Yang mau disampaikan? Saya pengen ngobrol sama Islam Protestan, ada nggak? Ngobrol sama Kristen Makrifat mau nggak? Ngobrol sama Kristen Makrifat? Ya biar imbang aja, Kristen Protestan sama Islam Protestan, ada nggak? Gini ya, charger kodok Nokia. Islam itu tidak menduakan atau mentigakan Tuhan itu, ya. Jadi tidak ada istilah Islam Protestan. Bicara jumlah Tuhan. Kalau you definisikan Islam Protestan ada itu. Dia oknum itu, dia kafir, menutup kafara, menutup dari kebenaran Allah itu ada itu. Ngomong banyak. Jawab dulu, saya ini Kristen Protestan. Saya mau pengen ngobrol sama Islam Protestan, ada nggak di room ini gitu loh? Nggak ada bang, nggak ada itu. Ya udah, kalau nggak ada kenapa bang? Udah turunin. Jadi nggak mau ditelaah Yesus itu siapa gitu? Nggak mau ya? Oh, enggak, kalau bicara Tuhan jangan bicara jumlah. Setuju? Oke, baik. Oke, silakan. Apa yang mau disampaikan tentang Tuhan? Enggak, saya nggak tahu banyak tentang katanya Tuhan. Bicara tapi enggak. Gimana sih ini? Kan betul bang, kalau ngomong jangan belit-belit. Begini, enggak, tapi bicara. Kau dengar dulu. Ketika saya bicara Tuhan, apa kau meyakini bahwa saya tahu tentang Tuhan? Iya, kasih tahu dulu lah. Mana tahu kan kita mau tahu kan gitu. Artinya ketika saya tidak banyak bicara tentang Tuhan. Ya bagaimana aku bang tahu aku lapar kalau belum makan. Nanti sudah makan tahu lah aku sudah kenyang kan. Jadi kasih tahu dulu lah. Bagaimana aku bilang? Bagaimana lapar belum makan? Iya. Bagaimana aku tahu sudah lapar kalau belum makan kan gitu. Apa kau berpikir bahwa hanya cuma makan bisa menghapus lapar? Iya betul. Nah, apakah memang kalau kamu bang, kalau memanjat batu juga boleh menghapus lapar bang ya? Bang, kalau lapar aja orang juga bisa tidur walaupun belum makan. Lu paham itu? Nah itu lu nggak ada uang aja tuh artinya you tidur tuh biar nggak makan. You kalau nggak ada uang ya udah kerja biar bisa beli makan. Jangan you nggak ada uang malah tidur karena kelaparan itu. Dungu juga lama. Coba kau buka otakmu. Coba kasih pertanyaan yang benar Mas Rulika, coba. Apa? Coba kau bertanya apa aja. Oke, kuping you pernah kemasukan monyet nggak? Siapa? Kuping? Iya, kupingmu pernah kemasukan monyet nggak? Coba jawab. Nggak pernah. Kok bisa dong nggak pernah? Kenapa? Ya karena memang monyet nggak pernah bisa masuk dalam kuping monyet. Inilah you tidak banyak belajar artinya. You perlu banyak belajar itu. Apakah kau berpikir bahwa kupingmu juga lebih besar daripada monyet? Lubang kupingmu pernah besar dari monyet enggak? Hey. Berarti abang sepakat bahwa monyet tidak boleh masuk di lubang telinga ya? Ya, lu pertanyaannya goblok. Iya, itu kasih tahu dulu. Sudah tahu bahwa lubang kuping lo itu tidak pernah menjadi besar seperti monyet. Iya. Jadi kalau kenapa bisa bikin pertanyaan seperti itu? Baik. Salah. Oke, izin bang. Baik, kalau kamu sudah percayakan bahwa lubang kuping tidak boleh masuk monyet, berarti kamu sudah berakal bahwa Tuhan tidak mungkin masuk dalam perut, ya kan? Tuhan boleh masuk dalam perut, tapi monyet tidak boleh masuk dalam telinga. Gimana sih? Coba, jelaskan dulu.
komparasi kau itu terlalu dangkal. Bagaimana kau bisa? Coba perjelas Bang, perjelas. Enggak begini. Bagaimana kau bisa berbicara tentang manusia sebagai ciptaan, lalu kau komparasikan sebagai Tuhan sebagai pencipta? Dengan sederhananya otak lu berpikir seperti itu. Lebih tidak masuk akal Bang, kalau pencipta boleh masuk dalam perut akhirnya jadi anak gitu, tidak masuk akal itu, kecuali memang iman saja ya kan? Otak lu terlalu dungu. Iya, jika kau mengkomparasikan gimana Bang, cara yang tidak dungu gimana menjelaskan? Kedungunya lu itu begini loh, sengaja mengkomparasikan antara pencipta dan yang menciptakan. Nah iya, gimana kalau pencipta itu masuk dalam perut itu tidak masuk akal atau masuk akal? Emang kau dungu. Loh, emang dongo kalau masuk ke dalam perut kan? Iya memang mantap. Begini dungunya, saya kasih komparasi yang sederhana. Bagaimana kita dua ini bisa berbicara, saling berinteraksi? Ya karena ada mulut lah Bang, kecuali kita orang mulut. Kau kan nggak tahu dunia maya, nggak tahu kenapa kita bilang nggak pernah ketemu, nggak pernah apa. Kenapa di dunia maya Bang, aku masih mau dengar bentar. Ini ternyata bapak si Aduhu tadi nih, bapaknya. Dia ngadu bapak ternyata. Aduh, yo kalau diturunkan jangan manggil bapak juga di sini. Gitu. Kalian bicara, aku dengarin. Coba bicara kalian. Ya Bang Rocky lanjut. Dia mau dengarkan bilang, silakan. Enggak, ternyata dia bapaknya si Aduhu tadi itu, makanya yang 11-12 itu, 11-11 itu narasinya itu. Monyet masuk dalam lubang kuping. Apakah kau berpikir bahwa lubang kuping sebesar monyet? Tolol juga kau kadang-kadang ini. Ayo, berarti tidak belajar nih. Bang Andri, kalau Tuhan sama perut yang mana besar sih? Udah, kau terlalu sederhana komparasinya. Kenapa malu menjawab Bang? Enggak, Tuhan sama monyet perut yang mana besar? Terlalu hina pikiran kau jika kau menyamakan antara pencipta dan... Ya makanya dijelaskan Bang, jangan bilang monyet lah, dungu lah. Katanya jangan kasih. Kau yang harus jelasin. Kenapa kau bikin pertanyaan seperti itu? Kau yang jelasin. Oke, baik. Aku jelasin ya. Jadi dengar ya. Memang kalau kita pakai akal yang waras nih. Tidak mungkin pencipta yang jelas menciptakan sesuatu boleh menjadi sesuatu untuk dimatikan oleh sesuatu itu. Itu bukan Tuhan itu. Jadi kamu sekarang boleh menelari bahwa sekecil-kecilnya pun telinga manusia, padahal kecilnya hewan itu, monyet itu pun tidak boleh masuk. Nah, kalau Tuhan yang di dalam kitab saudara tertulis, ya dengar yang bisa masuk adalah hanya pencipta. Dengar dulu. Di kitab saudara tertulis di 2 Tawarik 2 nomor 6, kalau Tuhan itu datang di bumi ini Bang, di dunia ini, langit yang mengatasi langit pun akan pecah. Tapi bolehnya kamu nalari Tuhan masuk dalam perut. Tapi monyet yang sama-sama Anda ciptaan, tidak boleh kamu paksakan masuk ke dalam telingamu. Sekarang aku tanya, yang mana yang besar, Tuhan atau perut? Jawab. Ini toyo. Yuk.